pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang kembali dalam ibadah kita pada hari Minggu ini. Kiranya kita semua dalam kondisi yang sehat, yang penuh damai sejahtera dari Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita bersaat dulu sejenak. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, kita memuji dan Sang Pemberi hidup dan selamat kita dengan lagu pujian Shout to the Lord. My Jesus, my Savior. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty Tower of refuge and strength, let us praise all that I am. Never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains go down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the word of your name. You forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Kehadiran bersorak bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, lamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padaku. Dalam doa, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi. Seluruh kehidupan kami ada di dalam tangan pengasihan-Mu. Untuk itu Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus untuk kesempatan yang baik, di mana Tuhan hari ini, di hari Sabat-Mu, kami boleh bersama-sama berkumpul dengan jemaat Tuhan GKSI Given Jakarta untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu Bapak, kami mohon pertolongan dan pimpinan daripada-Mu yang akan memimpin dan yang boleh menyertai jalannya ibadah ini. Sebagai hamba-Mu ya Bapak, kami mau habiskan ibadah ini. Bawa pertolongan daripada Roh Kudus, datangnya daripada Tuhan Yesus yang mencipta langit dan bumi. Turunlah atas jemaat sekalian, damai sejahtera dan anugerah-Nya yang akan memimpin kita di dalam persekutuan ibadah minggu saat ini, dari awal pertengahan hingga pada berakhirnya.
Boleh jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selama seminggu ke belakang ini tentu banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, terutama di situasi pandemi seperti ini yang membuat kita harus menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Namun, satu hal yang kita tahu, Tuhan selalu beserta dengan kita. Buktinya, saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama bersekutu melalui ibadah online pada hari ini. Untuk itu, saya membuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang hendak bersaksi, dan sebelum kita memulai kesaksian ini, marilah kita menyanyikan pujian Ajarku Berdiam. Temukan cintamu di sana kau menanti bawa lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, berapa hadirmu. Oh, inilah hidupku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kau akan melahirkanmu. Napasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Saat ku berpaling, temukan cintamu. Saat ku berpaling, oh, inilah hidupku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku akan kebaikanmu. Dan napasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku akan kebaikanmu. Dan napasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu.
Apakah ada yang ingin bersaksi pada hari ini? Bapak Harto. Apakah ada yang hendak memberikan kesaksian pada hari ini? Nah, siapa itu? Om David bisa menyanyi. Apakah ada yang hendak bersaksi bisa melambaikan tangan? Ya, Ibu Siska. Kelihatan tangannya tadi. Om David mau nyanyi tuh, udah angkat tangan. Iya, Om David. Silakan, Om. Oh ya, Om Alvin. David. Suaranya dulu. Ya, Om. Dibuka dulu mikrofonnya, Om. Masih mute, Om David. Di mute. Kedengaran ya, Pak? Halo? Terdengar. Kedengaran ya? Iya. Dalam kehidupan tiada yang menolehku. Ku gelisah dan ku tersiksa tanpamu, Yesus. Tiada yang menolong, tiada yang menolehku. Ku tersesat saat ku berjalan tanpa Yesus. Berubah berbatu, jalan tanpa Kristus. Ku tersangkut, ku terjatuh tanpa Yesus. Berdarah, terluka, jalan tanpa Kristus. Kini aku merasa hanyalah Yesus yang sanggup menolongku. Tiada yang menolong, tiada yang menolehku. Ku tersesat saat ku berjalan tanpa Yesus. Berubah berbatu, jalan tanpa Kristus.
sanggup ku terjatuh tanpa Kristus. Berdarah terluka, jalan tanpa Kristus. Kini aku percaya hanyalah Yesus yang sanggup menolongku. Kini aku percaya hanyalah Yesus yang sanggup menolongku. Praise the Lord. Puji Tuhan. Baik, terima kasih Pak David untuk kesaksiannya. Semoga Tuhan memberkati kita semua diberkati melalui kesaksian ini. Apakah ada yang ingin memberikan kesaksian lagi? Mau dong, mau bersaksi. Mau bersaksi. Santai dah. Ya, oke. Kedengeran nggak? Ya, Kedengeran ya? Bu. Kedengeran ya? Ya, terdengar. Shalom, selamat hari Minggu. Saya ingin menyaksikan bagaimana cinta kasih Tuhan di dalam masa pandemi ini ya. Kita tahu memang dalam pandemi ini banyak sekali yang kita dapati kesusahan, kegelisahan, apapun itu yang sangat seringkali menggoncang kehidupan kita, iman percaya kita. Tapi pada saat ini saya juga mau mengucap syukur karena semua ini adalah rencana Tuhan. Saya berterima kasih adanya pandemi ini, mengucap syukur di mana iman saya semakin ditumbuhkan dan saya banyak belajar mengenai firman Tuhan. Tadinya memang saya pikir ya, jujur, saya sudah berapa belas tahun jadi majelis, tapi rasanya belum ada yang saya rasakan seperti saat ini ya. Karena dulu mungkin ya sekedar ya majelis kerja ini begini-begini, tapi banyak yang saya belum mengerti dalam hal yang ini tidak boleh, yang ini boleh, yang harus ini. Tapi saya mengucap syukur, saya banyak dapat pelajaran yang sungguh-sungguh sangat berarti. Bahwa saat ini memang kita dalam keadaan, ya maksudnya semua terkurung lah, yang tidak bisa kita bergerak. Tapi di dalam hal iman kita, banyak yang dapat saya pelajari. Khususnya kita mengucap syukur dengan adanya pandemi ini. Tadinya kan di dalam video di YouTube itu tidak pernah ada, jarang ada kesaksian, penginjil begini. Tapi setelah adanya ini, banyak saya pelajari, banyak saya buka, banyak saya belajar di dalam hamba-hamba Tuhan, khususnya dalam hamba Tuhan Dedi Basir. Dia berkata ya, kalau tidak ada pandemi ini, tidak mungkin pendengarnya, pengikutnya bisa ada sampai mencapai 35.000 orang sampai 60.000 orang. Dan gereja mana yang bisa 60.000 orang? Gereja mana yang bisa tampung? Tapi dengan adanya ini sangat-sangat luar biasa banyak pertobatan yang orang-orang dapat mengenal Tuhan lebih dekat. Dan saya juga dapat belajar dari mungkin Bapak Ibu semua tahu saudara-saudara yang mengenai Saifuddin Ibrahim, Muhammad KC, itu banyak sungguh-sungguh sangat banyak pelajaran yang saya dapat mengerti, saya dapat pelajari, dan sangat saya mengucap syukur dalam hal ini. Dan saya juga merasa mengucap syukur ya, di dalam pandemi ini saya tidak pernah, bukan berarti, oh saya kekurangan ini tuh, tapi justru saat ini malah saya berkelebihan. Dalam kelebihan itu Tuhan punya rencana untuk saya juga. Tadinya bodo amat untuk saya sendiri, saya tidak mau begini, tapi sekarang saya diajar untuk melihat samping kiri kanan saya, bukan hanya orang seiman ya, tapi samping kiri kanan saya banyak orang sangat membutuhkan pertolongan itu, yang jauh-jauh pun, dan itu saya dapat mengerti, saya dapat belajar bahwa berbagi kasih itu sungguh luar biasa, berbagi berkat itu sangat luar biasa, dan saya mengucap syukur itu Tuhan luar biasa yang mengajar kita untuk selalu bertekun. Kenapa Tuhan adakan ini? Ini semua dalam koridor Tuhan. Pandemi ini semua ada dalam Tuhan. Mau lihat bagaimana iman kita sekarang ini dengan adanya ini, apa kita
takut, apa kita lari, apa kita gimana. Tapi Tuhan mau lihat. Tuhan mau memurnikan iman percaya kita kepada Dia. Dan Tuhan lebih menguatkan kita. Apapun yang akan terjadi, semua itu dalam rencana Tuhan. Dan saya juga mengucap syukur seminggu lah, 2 minggu, kurang lebih 2 minggu ya. Dalam masa pandemi ini, anak saya Rafael boleh lulus dengan satu ucapan syukur karena dia boleh sidang sendiri dan dia dapat lulus ya, walaupun IP-nya lumayan 3,1 lah. Buat saya itu cukup bagus. Dan setelah lulus seminggu, puji Tuhan dia dapat kerja, udah seminggu ini dia bisa dapat langsung bekerja. Yang saya mengucap syukur dalam masa pandemi ini Tuhan punya rencana yang indah di dalam keluarga saya, di dalam rumah tangga saya, di dalam anak-anak saya. Karena penolong kita yang setia adalah Tuhan. Dan oleh sebab itu mari kita terus datang kepada Dia. Kita datang menyerahkan segala keberadaan kita datang menyerahkan apapun dalam pikiran kita untuk anak saya. Dan saya dapat banyak belajar ya. Tadinya memang saya tiap minggu ada doa puasa. Doa saya buat saya pikir itu memang masih agak kurang ya, karena saya hanya pagi bangun tidur baca firman Tuhan, dengar satu firman dengan terus malam. Tapi sekarang puji Tuhan saya diajarkan untuk selalu bertambah walaupun sedikit. Ada waktu saya tambahkan jam 9, jam 12, jam 3 jam. Pokoknya banyak yang saya dapat pelajari dari masa ini. Oleh sebab itu saya sangat mengucap syukur. Dan saya juga belajar bagaimana menjadi pelayan Tuhan, bagaimana menjadi istri dalam menghadapi suami tidak gampang loh. Saya mengurus suami 14 tahun lebih. Memang seringkali namanya mengurus orang sakit ya. Pasti ada begini. Tapi seringkali kalau saya, ya bukan suami saya sekarang berjalan sudah tidak mau, ya di tempat tidur aja. Cuma memang seringkali ya masalah apa sedikit. Belum selesai satu desa, tapi Tuhan mengajarkan saya tenang, sabar menghadapi segala-galanya. Itu satu pelajaran yang sangat berarti buat saya, karena di dalam setahun 2 tahun ini iman percaya saya Tuhan gojlok ya, Tuhan ini loh ya kamu harus begini. Itu aja. Dan saya berterima kasih mungkin ke semua banyak semua hamba-hamba Tuhan, semua saudara. Makanya sekarang saya belajar untuk satu sama lain. Kita harus ada doa. Kalau saya jam begini, saya doakan tapi 2. Gak banyak-banyak doa saya. Tapi yang memang harus, yang kita doakan. Itulah yang Tuhan minta. Satu sama lain saling mendoakan. Dan Tuhan bilang, percuma ada imanmu kalau tidak tanpa perbuatan percuma. Dan sekarang ini saya belajar melakukan iman dan perbuatan. Dan saya juga belajar, walaupun saya bilang saya sayang orang, tapi tidak ada kasih dalam hidup saya, itu juga sia-sia. Oleh sebab itu mengucap syukur pada saat ini, karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan itu sangat menguatkan hidup kita. Oleh sebab itu mari kita gereja GGSKI, mari kita tingkatkan iman kita tingkatkan doa kita tingkatkan pengharapan kita untuk menuju kesuksesan. Kalau kita mau gereja kita tumbuh, ayo kita tingkatkan terus apa yang Tuhan buat buat kita. Jangan kita hanya berpangku tangan memikirkan, wah ini pandemi sudah begini. Itu jangan. Kita hanya berserah. Boleh kita ikutin begini-begini, tapi jangan terlalu kita bawa ke dalam pikiran kita bawa dalam itu malah lebih merusak pikiran kita, lebih ketakutan, bukan iman percaya, malah iman ketakutan yang timbul. Lalu itu mari kita semua bangkit, kita tetap bersatu, kita tetap memegang teguh perintah Tuhan. Kalau perlu kita berdoa puasa. Dan saya memang dari dulu itu saya lakukan. Cuma seminggu sekali dulu, seminggu 2 kali. Tapi sekarang ya mari saya mau tingkatkan lagi karena kita belajar di dalam masa tua saya sering tanya Tuhan, saya tua Tuhan, tapi saya mau dipakai Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan mau pakai saya bukan hanya memberitakan Injil, tapi ya apa yang bisa berikan. Itu juga satu yang Tuhan minta buat kita. Kita sama-sama membagi yang biar orang lihat bahwa orang ini begini ya, orang begini. Dan saya juga banyak belajar dari tetangga. Kasih lihat bahwa
dia selalu, oh kamu kok begini? Ya doa. Saya bilang yang penting kita doa. Itu aja satu kuncinya doa, percaya. Dan mereka juga, puji Tuhan ya, di kompleks Tuhan, kalau saya hanya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan pakai saya di masa tua saya, di dalam kompleks saya aja dulu Tuhan, pakai saya. Dan saya berterima kasih, mengucap syukur. Semua ini bukan karena kegagalan saya, kepintaran saya, bukan. Tapi karena penyertaan Tuhan yang selalu menyertai, jadi percaya hari lepas hari yang tidak pernah Tuhan tinggalkan. Saya percaya. Terima kasih, ini kesaksian saya. Amin. Tuhan, terima kasih Mama Eda untuk kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Ini tiba saatnya bagi kita untuk duduk diam, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya dengan firman yang akan disampaikan pada hari ini, iman kita semakin dikuatkan. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Percaya Bukan Firman Tuhan. Kekuatan di hidup. Kekuatan di hidupmu, Tuhan di dalammu, kau teguhkan hatimu, tiada yang mustahil bagimu, sebab kamu percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Firman-Mu tiada pernah berubah. Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena di hari Minggu ini Engkau berikan kesempatan lagi untuk berbuat bakti Tuhan. Kami ingin bersekutu dengan Engkau Tuhan. Karena kami rindu dan kangen dengan Engkau Tuhan. Kami ingin selalu duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau setia kepadamu Tuhan. Ajar kami untuk selalu taat kepadamu. Dan urapi hamba-Mu Tuhan, kuasai hamba-Mu dan urapan Roh Kudus Tuhan. Dan kuasai jemaat-Mu Tuhan, pelayan-pelayan-Mu, supaya ketika kami selesai mendengar firman-Mu Tuhan, kami selesai ibadah online ini maupun jemaat yang akan mendengar rekamannya, kami diberkati, kami dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan sesuai iman mereka kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami mau sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan. Saya minta maaf karena saya tadi lagi kutak-kutik saya punya surut-surut ini. Tadinya saya mau pakai 3 kamera, tapi belum jadi nih. Jadi kan semakin hari semakin mesti bagus nih tampilannya gitu kan. Jadi nggak connect dari tadi, malah jadi berantakan. Jadi mungkin minggu depan baru saya setting lagi. Ya, selama pandemi ini memang kita banyak sekali punya kesempatan untuk merenung. Ya, kita saya pun sering merenung, kalau tiba-tiba saya sudah tidak ada, saya tinggalkan orang-orang, apa nama saya seperti apa ya di dunia, seperti itu loh. Saya lagi masuk ke tahap-tahap seperti itu tuh, ya, merenung gitu. Dan saya minta supaya Tuhan pimpin saya supaya melalui pelayanan GKI Given ini makin hari makin bisa Tuhan kuatkan hidup saya. Saya juga manusia, bukan karena masalah. Waduh, sekarang ekonomi lagi berat, semua tagihan perusahaan mandek ya. Dan tapi puji Tuhan, saya sedikit bersaksi.
sebulan ini saya ditawarkan oleh sebuah grup yang besar untuk masuk join di perusahaannya, punya banyak hotel yang lagi slow down segala macam, dan mereka suruh saya kembangin, dan dia bilang, ya udah Pak Iskia minta saham berapa persen di sini. Saya aja nggak pernah menyangka. Kalau saya sebut grupnya pasti jemaat-jemaat semua tahu lah. Tapi saya di satu lain perusahaan yang tempat saya, kalau yang saya dengan Bu Lulu dan Diaken Erik, ya kita sosok aja, itu mantap-mantap aja lah. Tapi ada yang satu yang saya pegang itu, waduh berat banget tagihannya, susah. Tapi saya berdoa, Tuhan kasih yang terbaik. Di saat-saat sulit, mungkin orang sulit mendapatkan pekerjaan. Puji Tuhan, saya mendapat tawaran langsung 3 grup besar. Itu bukan karena buat kakak saya, tapi saya berdoa karena saya coba memberikan hidup saya kepada Tuhan yang terbaik, yang konsisten. Walaupun saya cari itu belum terbaik, saya masih coba cari Tuhan yang mana sih yang lebih baik. Saya cari terus. Dan itu yang saya dapatkan, Tuhan tolong saya deal sama mereka, dan bahkan yang satu lagi, semua perusahaannya dia mau pindah ke Amerika, ownernya dia mau serahin ke saya. Wah, saya stres kan, gitu loh. Pak Iskia ganti deh semua direksinya. Tapi saya belum putusin, saya lagi minta waktu sama mereka. Kasih saya waktu seminggu 2 minggu ini untuk saya putusin. Bagaimana Bu? Saya juga nggak bilang kalau saya ada deal dengan orang lain. Saya minta Tuhan yang tolong saya untuk berikan saya yang terbaik, karena saya harus memutuskan yang terbaik, yang dalam hidup saya harus ada peningkatan. Saya berpikir saya harus meningkat dalam karir pelayanan saya, ya, dan dalam pekerjaan saya, dan hidup saya secara pribadi. Saya punya masalah banyak banget, ya, secara manusia banyak banget. Sampai ponakan-ponakan saya pun, anak almarhum saya mesti usaha sama saya, banyak banget, ya. Boleh dipikir tuh beban saya, tapi saya cuma senyum-senyum aja. Karena apa? Saya punya Tuhan Yesus yang bikin saya kuat. Itu aja sih. Orang bilang, Bro Iskia makin muda aja, dan nanti umur gue bertambah kok. Cuman karena apa? Ya karena Tuhan Yesus. Saya pikir Tuhan tidak pernah akan melepaskan tangannya dari hidup saya. Itu aja yang saya pegang. Kalau saya sungguh-sungguh dengan dia, itu prinsip saya. Sungguh-sungguh memperbaiki hidup saya untuk lebih baik lagi. Puji Tuhan, kita ada di sinode yang berkembang dari 206 gereja yang diakui oleh PGI Oikumene. Kita ada dalam urutan 42 dengan total jemaat 60.000 jemaat. Itu kita mesti tahu, mesti bangga dibanding kita waktu di tempat yang lama, ya, yang nggak terdaftar di mana-mana, kan gitu. Ingat loh, urutan 42 dari 206. Ini sinode kita. Dan sinode kita jelas alirannya, semua sinode itu ada alirannya karismatik, ada baptis, ada Lutheran, ada Calvinis. Kita ada di posisi, kebanyakan posisi gereja Calvinis teologinya. Jadi kita mesti bangga itu. Kita di bawah Tuhan pelan-pelan dari zamannya Papi Yopi ke sinode ini, sinode, dan terakhir masuk ke sinode 206 sinode diakui oleh PGI. GKSI setia 42 nomornya. Nah, jadi berarti lumayan masuk 50 besar, ya kan? Bukan 5 besar loh, 50 besar. Itu karena apa? Karena kasih karunia Tuhan. Nah, buat saya itu ada sebuah peningkatan di saya pribadi. Saya dipercayakan jadi gembala oleh jemaat semua, saya ada peningkatan karir di pelayanan saya. Jadi itu yang saya komitmen dengan Tuhan, saya lakukan terus. Karena sharing saya ini terkait dengan khotbah saya. Saya nggak mau sharing-sharing kalau nggak terkait dengan khotbah saya. Saya juga banyak mendengar khotbah-khotbah sekarang, dan saya tahu ada khotbah yang benar, ada yang tidak benar, ya kan? Contoh, saya sering dengar khotbah gereja-gereja Anglikan dan Yudaisme, karena bagus. Tapi mereka juga ada yang aneh-aneh, apalagi Yudaisme.
Mereka tidak pernah mengakui bahwa mereka sudah menyalibkan Yesus, kan gitu. Terus ada juga gereja yang bilang dunia ini, khotbah yang dunia ini nanti akan ada gejala-gejala tidak akan musnah, ada gejala-gejala di sini cuacanya begini, nggak benar itu. Dunia ini akan lenyap seperti firman Tuhan. Itu. Jadi kalau kita dengar juga khotbah-khotbah dari YouTube, kita mesti selektif. Karena banyak aneh-aneh nih khotbah sekarang, kan gitu. Nah, saya mau masuk kepada khotbah atau tema khotbah saya pada pagi ada tanggung jawab. Kenapa tanggung jawab? Karena kita adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk apa? Untuk bertanggung jawab dengan hidup ini. Kita buka di dalam, jadi tema saya tanggung jawab, Galatia 4, kita buka dalam Galatia 4. Galatia 4 ayat 3 dan 7. Ayat 3 dulu. Saya akan bacakan. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takut juga kepada roh-roh dunia. Akil balik. Ayat yang 7, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Jadi kita diingat Tuhan untuk apa hidup kita, apa yang harus kita lakukan. Kita harus masuk kepada satu titik di mana kita adalah orang percaya yang sudah akil balik. Kalau kita lihat akil balik itu dalam asal kata dari bahasa Arab ya. Artinya berakal, mengetahui atau memahami. Artinya seseorang sudah sampai pada usia tertentu untuk dibebani hukum Tuhan, hukum agama. Ya, jadi seseorang sudah masuk kepada usia tertentu bukan usia fisik jasmani, tapi usia tertentu, usia dalam pemahaman spiritual. Sudah masuk pada usia tertentu, itu namanya akil balik. Jadi ada orang yang sudah dibaptis secara gereja, dia sudah masuk kepada sakramen baptis, tapi mungkin dia belum akil balik. Karena waktu dibaptis, dia nggak pernah gereja lagi. Di sini nggak ada, tempat lain banyak. Iya kan? Cuman mau cari surat baptis. Dan itu sangat memalukan buat orang yang imannya seperti itu. Saya terang-terang saya bilang ini. Jadi ada orang dibaptis atau orang sudah tiap hari ke gereja pun belum akil balik. Karena masih sering kembali kepada hidup yang lama. Apa hidup yang lama? Masih suka marah-marah, ya. Masih nggak mau mengampuni mertua gue ini cerewet banget nih, dan gitu. Masih nggak mau mengampuni adik, masih nggak mau mengampuni suami, ya kan? Banyak terjadi akhir zaman sini, tapi di gereja Given puji Tuhan nggak ada yang begini-begini. Saya berdoa tiap hari, jujur saya berdoa buat jemaat tiap hari. Saya sebutin nama-nama satu-satu. Saya bayangin muka-mukanya. Saya bayangin Pak Marlon. Tuhan tolong Pak Marlon dan keluarga. Terus saya lakukan. Dan itu satu tanggung jawab sebagai gembala. Setiap hari saya harus berusaha mencari ayat untuk saya coba tafsir singkat untuk kirim ke grup. Itu bagian dari di tengah-tengah kesibukan. Jadi saya bilang, saya juga sibuk, tapi Tuhan, saya memberikan yang terbaik buat engkau. Itu yang saya mau sharingkan. Jadi nggak ada lah buat, kalau saya sih mau saya jemaat saya tuh nggak ada yang aduh lagi sibuk masak. Nggak bisa. Di tengah-tengah sibuk masak di rumah, sambil goreng-goreng tempe, merendung wajah Tuhan engkau baik. Itu. Lagi bawa mobil, Tuhan engkau baik, Tuhan. Saya masih bisa isi bensin, Tuhan. Itu karena berkat-Mu. Gitu. Lagi naik motor, Tuhan engkau baik, Tuhan. Saya masih bisa pergi ke warung nih, beli coklat Silver Queen buat anak saya.
tanggung jawab yang Tuhan minta. Kita bukan di dalam hanya orang yang sudah mengalami akhir balik akan semakin dipercaya oleh Yesus melihat janji-janjinya sebagai ahli waris. Ingat itu. Hanya orang yang sudah akhir balik, Yesus percayakan berkat-berkat yang dia janjikan sebagai anak ahli warisnya kita. Sehingga, karena kalau belum akhir balik, waktu berkat itu datang, nanti dia lupa sama Tuhan. Banyak yang terjadi di gereja-gereja yang lain. Kemarin saya lihat satu gereja, saya nggak masuk gerejanya, yang ada di Sulawesi Utara, yang sedikit-sedikit bikin sakit kepala saya lihat beritanya. Ya. Setiap hari saya suka lihat minimal cari ayat dan kita baca dulu ayatnya. Itu bentuk komitmen yang sederhana buat kita. Nah, tanggung jawab apa yang Tuhan minta kepada kita? Setelah kita keluar dari hidup lama, akhir balik, kita hidup memiliki warisan dari Allah. Kenapa warisan itu tidak pernah datang kepada kita? Karena kita, Tuhan lihat, seperti saya katakan beberapa kali tadi, belum akhir balik. Warisan itu banyak. Warisan itu sebuah janji Tuhan. Seperti Abraham, dia menerima warisan, sekalipun Sarah secara usia jasmani sudah tidak bisa melahirkan karena sudah menopause, tapi karena dia memiliki suatu iman yang akhir balik, Tuhan penuhi janjinya, Tuhan berikan dia keturunan. Tuhan berikan janjinya. Kenapa sampai usia seperti ini? Saya sendiri masih cari terus, Tuhan, mana janjimu Tuhan? Mana janjimu Tuhan? Kenapa sampai usia kita tapi Tuhan belum berikan janji itu? Kita masih seperti orang Israel yang mengembara 40 tahun di padang belantara. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing saat ini. Saya dan jemaat terkasih, kenapa kita belum menerima janji Tuhan itu? Karena saya mau lebih tegas lagi, janji Tuhan adalah sebuah janji, sebuah anugerah, kasih, perlindungan, dan di dalam anugerah itu ada berkat Tuhan, ada rezeki daripada Tuhan, ada kesehatan daripada Tuhan, ada perlindungan daripada Tuhan. Saya selalu ketakutan hidup saya, tapi biarlah saya ketakutan. Seperti orang bilang, teman-teman saya pendeta saya ada grup pendeta kan, teman-teman saya kuliah juga. Aduh bro, lu parno, biarin saya bilang gue parno. Karena kalau gue parno, gue takut sama COVID. Gue berharap dan bergantung pada Tuhan. Itu hidup saya. Amin. Kenapa begitu? Ketika saya mau keluar rumah, saya mesti berdoa mati-matian dengan Tuhan. Saya harus doa Bapa kami. Saya minta perlindungan Tuhan. Karena doa Bapa kami menurut saya itu doa yang dahsyat. Apalagi sambil kita berdoa, kita renungkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Wah, kita meyakini itu. Datanglah kerajaanmu di hidup saya Tuhan. Dan jauhkan saya dari segala macam mara bahaya. Tapi tetap saya pakai masker double. Bukan saya sudah pakai doa Bapa kami itu saya keluar. Halo. Ini lo gue. Enggak begitu saya. Teman-teman saya benar-benar dahsyat punya iman. Saya bilang, iya oke lah, iman gue kalah sama lu, tapi gue tetap takut. Tapi saya tetap keluar rumah untuk bekerja. Ya kan? Kan kalau grup pendeta, kalau Bapak Ibu ikut grup pendeta, aduh, itu dari berbagai denominasi. Saya kan sekolah teologi saya kan banyak yang itu mereka udah kayak jalan di awan. Kalau ngomong. Waduh, gue tiap hari konselingin orang nih bro. Waduh, saya bilang, Ayo belum seperti itu yuk imannya kayak you bro. Nah gitu. Karena iman itu tidak usah dipamer-pamer. Iman itu sesuatu bentuk ketakutan sebetulnya. Ada amin? Bentuk kepada kita berbuat dosa. Bentuk kita takut. Itu iman. Kalau kita udah merasa iman kita kuat, halo, kemana aja lu? Kan gitu. Kalau menurut saya, iman itu adalah sebuah ketakutan untuk tidak benar di hadapan hadirat Allah.
Jadi saya pegang itu, biarkanlah mereka sering bully saya di grup, ya. Cuman kan kalau saya udah kasih juga sedikit perlawanan iman ayat, mereka diam juga, ya kan gitu. Saya dibully, tapi saya cuma dibully kelemahan saya, menurut mereka tuh saya parno untuk sama COVID. Ya nggak apa-apa lah, gue parno ya kan. Ya, orang saya memang takut kok itu, kan gitu. Saya nggak pernah merasa berani. Buat saya itu hanya Tuhan sumber kekuatan saya. That's why you protect me, God. Bahasa Medannya apa tuh ya? Tuhan, tolong saya lah kalau saya mau keluar rumah. Itu. Nah, saya mau berikan 3 pemahaman. Nggak lama-lama, saya juga sudah lapar kalau lama-lama kan gitu. Saya Kampung Tengah sudah bunyi-bunyi. Saya ini kalau walaupun ibadah online, saya ini harus mandi, ya kan? Cuci muka bersih-bersih biar ganteng, pakai gel, ya kan? Karena itu yang saya pelajari dari dulu. Saya sudah diajari oleh satu pendeta menghadap Tuhan harus rapi, ya kan? Saya pernah tanya, Om, kok Om mesti pakai celana panjang kalau berdoa? Loh, menghadap Tuhan, masa pakai celana pendek? Oh iya, oke. Gitu. Saya, walaupun saya pendeta sekuler, tapi saya hidup dan besar saya di rumah pastori dan di rumah anak-anak nakal, anak-anak hamba Tuhan. Jadi saya udah bersihin WC, ya, saya udah bersihin kamar mandi di gereja, saya udah cuci popoknya ibu gembala punya anak, udah saya cuci popok, tahu nggak, mau masih ada kuning-kuningnya itu. Waduh, Hizkia, seminggu ini kamu tukang cuci. Wah, cuci. Jadi saya udah jadi pengerja dulu. Jadi saya udah makan asam, tahu sendiri GPDI, ya kan? Jadi pengerja GPDI, waduh, mesti gesek WC tiap hari, diganti. Hari ini Hizkia di sini, Kamto di sini, Beni di sini. Seminggu ini cuci popok, ya, seminggu cuci WC, seminggu cuci pel gereja. Nah, yang paling berat pel gereja, karena GPDI yang saya tinggal itu gereja besar banget. Ngos-ngosan, ngepel rumah aja ngos-ngosan, apalagi ngepel gereja. Nah, jadi itu saya lakukan bertahun-tahun. Karena jujur saya anak nakal, mami saya taruh saya di pastori. Tapi saya belajar itu, jadi saya tahulah bagaimana melayani. Dan saya mau sampaikan, tanggung jawab itu penting dalam hidup kita. Tanggung jawab sebagai anak Tuhan, tanggung jawab kita dengan Tuhan, supaya Tuhan berikan janji-janji itu kepada kita. Dan engkau akan melihat hari esok dan penuh bahagia dan sukacita. Yang pertama, apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab itu adalah bentuk iman, ya. Janji Allah kepada kita sesuai dengan Galatia 3 ayat 29. Kita buka Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi apa yang Abraham terima, Abraham menerima banyak berkat, Abraham menerima banyak keturunan, ya, seperti bintang di langit dari Tuhan. Itu harus kita terima. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi kita tidak usah khawatir akan hari esok. Memang sekarang belum datang, tapi begitu kita akil balik, engkau akan melihat berkat Allah turun dalam kehidupanmu. Janji Allah turun ke dalam kehidupanmu. Penyertaan Allah datang ke dalam kehidupanmu. Kasih anugerah Allah datang dalam kehidupanmu. Karena saya boleh merasakan itu. Tapi kalau saya pernah cerita di gereja, kalau saya bersaksi panjang sekali, banyak. Kenapa? Banyak sekali pertolongan Tuhan yang datang. Saya sering chatting sama Bro Thomas, ya. Bro, apa kabar? Lagi di mana nih? Oh, lagi kerja, lagi di Bekasi. Puji Tuhan, ya. Lagi di Bekasi, lagi kerja, ya kan? Yang paling seru saya sama Om David. Hampir tiap hari saya chatting sama Om David. Ya Om David ya, karena waduh itu dahsyat. Kalau lihat chatting saya sama Om David, cek aja di situ. Pak Manon ada tuh bisa cek. Setiap hari pasti ada. Tapi saya selalu kalah cepat kadang-kadang. Om David lebih dulu sapa saya.
Karena saya nanti jam 10 baru saya kabar. Apa kabar? Begitu. Karena bentuk tanggung jawab saya harus menjadi hamba buat jemaat-jemaat yang ada di GKS Given. Hamba itu adalah wajib menjadi hamba, wajib menjadi tempat orang curhat dari semua jemaat, wajib juga menjadi tempat untuk konseling. Tadi pagi saya chatting sama Bu Heni. Saya bilang, Bu Heni kapan nggak pernah ikut ibadah? Bu Heni nggak bisa nih bikin Zoom. Saya bilang sama Bu Heni, saya lagi berpikir, bagaimana kalau gue ke rumahnya Bu Heni aja nih dalam waktu dekat, biar gue installin tuh Zoom-nya. Saya tanya, tetangga-tetangga ada yang ngerti nggak Bu Heni? Nggak ada, cuma 2 orang di rumah. Waduh, sakit kepala saya kan gitu. Karena kan biar gimana kan kita harus punya waktu untuk, ya kalau mereka ada kendala, ya kita harus ambil waktu nanti ke sana untuk pergi install Zoom-nya supaya bisa mendengar, bisa beribadah. Nah, itu bentuk tanggung jawab yang harus saya lakukan. Nah, kita bukan dalam Galatia tadi ayat 3, Galatia 3 ayat 29. Janji Allah Abraham identik dengan janji tanah perjanjian, ya. Dalam proses menuju tanah perjanjian, walaupun dia tidak sampai ke sana, ya, tapi dia memperoleh berkat anugerah pertolongan kasih sayang daripada Tuhan. Dan itu harus kita rasakan. Saya bahagia dengan Ibu Welma sudah mau selesai doktornya, ya kan? Sudah mau pulang ke Jakarta. Itu penyertaan Tuhan. Itu kasih anugerah Tuhan. Saya suka lihat Deborah. Saya tahu Deborah pasti detik-detik terakhir sudah mau ibadah, sudah baru dia mulai connecting. Saya tahu dia pasti persiapan dulu, dia dandan dulu. Itu bagus Deborah. Terus dipertahankan. Karena menghadap Tuhan itu harus rapi Deborah, ya kan? Jadi saya lihat Deborah, saya kan selalu perhatiin siapa yang masuk, oh ini masuk. Saya paling hafal kalau Deborah udah connecting, Deborah punya nama. Wah, pas muncul sih udah kinclong. Itu kasih anugerah Tuhan. Sekalipun kita dalam masa pandemi, tapi kita punya tampang harus menggambarkan kita anak Tuhan. Penuh dengan sukacita. Ibu Siska senyum-senyum di sana, di samping. Karena apa? Sebentar lagi dia mendapat berkat. Banyak proyek dia, kalau saya lihat begitu. Kenapa? Tanggung jawab kita. Kalau Pak Marlon sudah lama itu jadi dokter. Saya bahagia waktu dia sudah jadi dokter. Ya kan? Sudah lama. Pak Armstrong tiap bersaksi, saya bilang ini ada berkat yang dia alami, itu bentuk tanggung jawabnya dia. Yosua walaupun sering tampil tidak kelihatan, tapi di belakang salib itu Yosua, saya tahu ada napas kehidupanmu yang selalu membantu gereja ini. Ibu Lydia lagi, ya, walaupun tiap hari Sabtu saya tahu jam tidur dia jam 9, tapi dia tetap datang di hari Minggu ini. Ya kan? Itu namanya apa? Tanggung jawab dia berikan kepada Tuhan. Dan kalau saya chatting dengan Ibu Lydia, dia bilang nanti Pak Iskia, kalau saya punya urusan udah beres, ya, saya kasih Pak Iskia ruko. Saya bilang amin Tuhan untuk ibadah katanya. Saya doain terus tuh biar cepet-cepet jadi Bu Lydia. Jadi saya tunggu tuh tanggalnya Tuhan bermain dalam kehidupan Bu Lydia. Itu semua saya perhatiin. Bu Fitri, ya kan, suka senyum-senyum, ya, dengan Pak Indra walaupun 2 HP berbeda tapi sering pandang-pandangan. Itu ada chemistry, ada komunikasi sebagai pasangan yang berbahagia di dalam Tuhan. Emang nggak kelihatan body language-nya? Memang saya begini, saya pantau-pantau, saya nggak lihat sesuatu. Yang saya paling bahagia lihat Tante Femi dan Om David. Selalu duduk berdampingan, walaupun ada jarak tuh sedikit. Mungkin buat cucu di situ tengah-tengah. Tapi yang paling lengket,
Ibu Siska dan Bro. Tempel terus. Biasa Pak Yohanes ada di rumah, Pak Yohanes kerja malam, dia bilang. Dia tidur. Kursi kecil-kecil bagus, yang penting ada kasih anugerah. Itu yang pertama, tanggung jawab, bentuk dari iman. Tanggung jawab adalah bentuk dari ketakutan kita kepada Tuhan, itu bentuk dari iman. Dengan masa pandemi, dengan masa ekonomi krisis ini, kita takut kepada Tuhan, itu bentuk dari iman kita. Kenapa? Karena kita tahu hanya Tuhan yang besar yang tahu proyeksi dunia ini sampai di mana. Ya kan? Hanya Tuhan yang besar yang tahu bagaimana pandemi ini akan berakhir. Tapi hanya Tuhan yang besar tempat kita bersarap dan bersandar bergantung. Oleh sebab itu kita dikuatkan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, berubah. Ketika akhir balik, karena kalau tidak berubah, dia hanya seperti orang yang berkaca di hadapan cermin. Ini ada ayatnya, kita buka. Yakobus 1 ayat 23. Ini ayatnya bagus sekali. Saya nggak diberkati dengan ayat ini. Yakobus 1 ayat 23. Demikianlah firman Tuhan. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Orang yang tidak berubah setelah akhir balik, itu sama dengan orang yang mendengar firman atau baca Alkitab yang cuma dia ngaca, oh sudah rapi, habis dia pergi dia udah lupa. Jadi kalau istilah Alkitab suam-suam kuku, kalau istilah dalam dunia mitos, ya mau bicara ya, bukan mau bicara kasar, panas-panas tai ayam. Sudah pernah pegang tai ayam enggak? Itu panas, habis itu dingin. Makanya ada filosofi begitu. Lu kayak semangat tuh kayak panas-panas tai ayam. Waktu waktu masih olahraga digituin sama saya punya pelatih. Hiskia nih panas-panas tai ayam aja nih. Sekarang latihan, sekarang enggak. Jemaat GKI Given nggak begitu. Cuman kadang-kadang suka cermin sedikit, lupa lagi. Iya, kalau kita akhir balik begini, kita kaca sebentar, muka saya begini. Habis itu dia lupa lagi muka dia. Karena udah nggak lihat di kaca. Ini firman Tuhan, bukan pendeta Hiskia yang bilang. Mari kita berubah. Kita harus menuju kepada akhir balik. Supaya engkau akan melihat anugerah Tuhan datang dalam kehidupan. Yang ketiga, konsisten. Konsisten. Bekerja terus walau dalam musim panas tanpa disuruh. Ya, konsisten. Kemarin saya ada lihat sebuah kesaksian dari seorang yang mempunyai usaha besar ya, IT-nya. Dia sebelum jadi bos besar, dia koki di McDonald. Ya. Amazon dia punya sekarang. Koki, tukang masak. Tapi sekarang dia jadi miliuner. Kolonel Sanders yang punya Kentucky Fried Chicken. Setelah dia pensiun dari tentara, dia mau jadi kegiatan usaha sebagai pensiunan. Dia bikin ayam, dia keliling-keliling, semua orang di Amerika sana nggak terima dia punya resep. Ya. Tapi dia tidak pernah putus asa, dia konsisten. Yang mau saya sharing, akhirnya dia berhasil menjadi waralaba yang terbesar, salah satu terbesar di dunia. Jadi apapun yang jemaat sedang rintis sekarang, Pak Indra dengan usahanya, Bu Siska dengan usahanya, Deborah dengan pekerjaannya,
Pak Marlon, Pak Thomas dengan tanggung jawabnya pekerjaannya, Tante Eda dengan bisnisnya, Revi dalam pekerjaannya, Ibu Grace dengan usahanya. Mari kita konsisten. Konsisten dalam melakukan itu, tapi yang paling terutama konsisten dalam melayani Tuhan. Karena saya mau katakan, saya mau sampaikan, tidak ada seorang anak Tuhan yang berhasil tanpa konsisten dengan Tuhan. Karena kita sudah terlanjur dengan Tuhan. Kecuali kita murtad, kita lari ke Gunung Kawi, baru kita konsisten diberkati sama yang tidak dari Tuhan. Tapi ingat, kalau kita diberkati dari sisi itu, waktu penghakiman datang, engkau akan menerima tangisan kekal selama-lamanya. Dan engkau akan melihat, saya dulu punya orang yang saya konseling, ya. Setiap kali saya datang konseling di rumahnya, saya bingung kenapa di depannya ada seperti menyan. Ya. Saking dia orangnya parno, saya tidur, ajak tim tidur di rumahnya. Usahanya habis semua. Ya. Tiba-tiba saya menemukan sesuatu hal yang ganjil dari kehidupannya. Saya nggak bisa cerita. Kalau mau tanya apa, jawab saya. Ya. Dan itu dia sesali seumur hidup. Karena dia mencari kejayaan itu dari tempat-tempat yang tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Saya counseling dia, saya bikinin pelepasan. Sampai dia nangis-nangis. Dia bangkrut saat dia tidak melakukan apa yang disyaratkan. Habis semua harta dia. Showroom mobil dia, build up, Mercy di Kemayoran, tutup semuanya. Hutang dia banyak. Tapi akhirnya puji Tuhan dia sekarang sudah mulai pulih. Itu saya counselingin. 6 bulan saya dampingi dia. Di tengah-tengah kesibukan saya, pulang kerja, dia telepon, bro, tolong dong ke rumah gue perlu saya datang. Subuh-subuh saya pulang, mandi ke kantor. Saya udah pernah dampingi orang macam-macam jenis. Saya pernah dampingi orang yang HIV/AIDS, badannya sudah nanas semuanya. Dan anehnya, hanya kalau saya yang suapin, dia mau makan. Itu bikin sakit kepala. Jadi mamanya kalau telepon, Maria belum mau makan, pendeta. Jadi saya harus ke rumahnya, saya suapin dulu. Terus saya mesti gendong, ya, bawa ke KKR, yang belakangnya sudah luka-luka benar-benar. Karena tidur terus. Tiap hari saya suruh tim saya ke sana, dia nggak mau makan. Mau nggak mau saya tiap hari ke sana mesti kasih makan suap. Dan saudara tahu kalau di dalam kamar kecil dengan aroma yang orang sudah sakit bertahun-tahun begitu kan. Aduh, itu saya cari posisi menghadap jendela pun tidak hilang aromanya. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya berjanji sama Tuhan, waktu Tuhan selamatkan saya, waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan sembuhkan saya dari hidup saya yang tidak benar, yang tidak akil balik. Tuhan, saya mau melayani Engkau, Tuhan. Makanya saya ada sebagaimana saya ada di GKSI Given ini. Ya. Buat saya, gereja ini selain harus saya jaga karena warisan dari founder titip ke kita semua, bukan tempat saya. Semua jemaat kenal Papi Yopi, ya, Pendeta Yopi Wihanto, apalagi Bu Lulu, apalagi Ibu Lydia, Tante Eda, ya, Bu Vera semua, Om David,
Pak Marlon, Pak Indra, itu sangat kenal beliau. Dia titip, saya harus tetap ada di sini sebagaimana saya harus ada. Karena apa? Titipan dari founder itu titipan Yesus kepada saya. Melayani gereja, banyak tawaran yang lebih besar datang kepada saya. Tapi saya punya jadwal khotbah di mana-mana, saya tutup close. Saya hanya khotbah di sini. Atau diundang oleh saudara dari jemaat. Nggak pernah saya khotbah di luar. Sejak saya jadi gembala, saya nggak pernah khotbah lagi di luar. Kenapa? Bentuk komitmen, tanggung jawab. Kalau waktu saya masih sering khotbah di Menteng sebagai panggilan dari Papi Yopi, saya masih sering sore khotbah di mana? Khotbah di GBI ini, khotbah di hotel GBI Hotel Aston. Khotbah. Dan kalau saya khotbah, GBI-nya besar-besar. Sekali khotbah, saya pernah terima karena saya mau salurkan ke tempat lain, juta. Ya. Di GKSC Given nggak ada jutanya, cuma jut-jut, tapi sukacitanya besar sekali. Benar, ini saya sharing aja supaya kita berbagi. Artinya apa? Karena apa? Karena kematian Tuhan di kayu salib itu besar sekali nilainya. Yang Bapak semua ibu-ibu terima. Kematian Tuhan di kayu salib itu besar. Jadi mau di gereja besar, gereja kecil, itu sama aja. Di hadapan Tuhan tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Di hadapan Tuhan sama. Engkau adalah sahabatku. Aku sudah memanggil engkau sahabat. Dan sahabat itu tahu di mana sahabatnya berada. Aku tidak lagi memanggil engkau hamba. Tapi aku sudah memanggil engkau sahabat. Jadi itu bentuk komitmen kita saat ini. Itu adalah tanggung jawab kita. Sahabat kita mati di kayu salib. Sahabat kita memikul salib yang berat menuju ke Golgota. Sahabat kita serahkan hidupnya buat kita. Untuk berikan kita kehidupan yang kekal selama-lamanya. Di langit yang baru, bumi yang baru. Itu harus kita respect. Kita harus respon dengan sungguh-sungguh. Konsisten tadi yang paling terakhir. Supaya engkau akan berhasil. Dalam pekerjaan sekuler, konsisten itu akan menghasilkan hasil yang optimal. Apalagi dalam pelayanan. Jadi kesimpulannya, saya mau tutup dengan satu ayat. Kolose 3. Kolose 3 ayat 23 dan 24. Demikianlah firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kita lakukan, jangan untuk pendeta Hizkia, pendeta Lilis, pendeta Lydia, atau untuk para diaken, atau untuk Pak Marlon, atau untuk Bu Vera, atau untuk Pak Thomas, Bu Fitri. Tidak. Tapi buat Tuhan. Maka engkau tidak pernah akan kecewa. Ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi kalau kita setia kepada Tuhan, kita konsisten kepada Tuhan, engkau akan menerima upah. Itu janji-janji Tuhan buat kehidupan kita untuk selama-lamanya. Itu yang harus kita pegang. Dan kalau kita mau tahu bahwa lakukan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka pelayananmu dan pekerjaanmu akan ada dalam kasih anugerah firman Tuhan. Dan pertolongan Tuhan akan datang selalu dalam hidupmu. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah berfirman kepada kami.
Hamba dikuatkan sejak hamba mempersiapkan firman-Mu sejak semalam. Jemaat-Mu dikuatkan karena mereka mendengar firman. Dan mereka membuka firman untuk ditaruh di tanah yang subur agar itu berbuah-buah. Kami perlu perjelas lagi tanggung jawab kami. Kami ingin iman kami, iman yang takut kepada Engkau, takut kepada situasi, takut kepada segala macam masalah. Karena dengan takut kami akan tetap setia, bergantung, berharap kepadamu. Kami ingin konsisten melayani Engkau Tuhan, taat kepadamu. Sebab itu berikan kami kekuatan. Roh Kudus-Mu tinggal dalam hidup kami. Engkau tidak memanggil kami lagi hamba, karena Engkau telah menganggap kami sahabat. Engkau tebus dengan darah-Mu tunai di atas kayu salib. Engkau bayar tunai. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap jemaat yang ada dalam Zoom ini Tuhan. Hamba berdoa buat Pak Indah sekeluarga, buat Ibu Wilma dalam studinya, misalnya buat Pendeta Lilis dan Pendeta Lydia, buat Ibu Siska keluarga, Ibu Vera, Pak Marlon dan keluarganya, Ibu Telma, Deborah, Ibu Lydia, Pak Indah dan Bu Fitri, Ibu Christine dan Pak Armstrong, Tante Eda, Revi, Bu Lulu, Bu Briko, Pak Thomas, Joshua, Ibu Evi, Ibu Grace, Alvin. Hamba serahkan mereka ke dalam tangan-Mu saat ini Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Dan hamba berdoa buat semua jemaat yang mendengarkan rekaman ini Tuhan. Engkau berikan mereka kekuatan. Kalau mereka dalam masalah, Engkau tolong mereka. Engkau bela mereka. Engkau kuatkan mereka dengan firman yang mereka dengarkan melalui rekaman ini. Terima kasih Tuhan, Engkau jaga mereka. Bahwa mereka selalu takut kepadamu, sehingga iman mereka sangat bergantung kepadamu, sehingga mereka akan melihat hari-hari baik datang dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap program gereja Tuhan. Hamba serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hamba serahkan sinode ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sinode yang telah baik menerima kami bergabung Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu buat ketua sinode dan sekum. Engkau jaga pelihara mereka dan para pengurus PPH-nya. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan semua ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Hari-hari yang akan datang Tuhan, biar tangan Tuhan selalu bersama kami. Ibadah-ibadah akan kami lakukan Tuhan. Tidak terasa kami sudah punya video yang cukup banyak Tuhan. Biarlah itu bisa memberkati banyak orang. Ada sekitar 70 video yang telah kami rekam Tuhan. Dan video-video lain yang hamba buat Tuhan. Biar itu bisa memberkati banyak orang Tuhan. Ketika mereka mendengar kebenaran firman melalui khotbah-khotbah ini dan kesaksian daripada jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa buat Pendeta Yopi Wihanto dan Ibu Pendeta Desi Wihanto. Engkau jaga pelihara dia di balik bersama cucu-cucu dan anaknya. Untuk bungkus dan kuasa darah-Mu Tuhan, pelayanan yang Engkau jaga di sana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas hari yang indah. Terima kasih atas firman yang menegur kami. Terima kasih firman yang menguatkan kami. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada firman puji-pujian. Sebagaimana firman yang telah disampaikan, mari kita semakin giat dalam pelayanan dan ketaatan kita kepada Tuhan, melakukan semua pekerjaan bukan untuk manusia tetapi seperti untuk Tuhan. Kiranya kita semakin diberkati dan dikuatkan melalui firman pada hari ini. Sebagai respon dari firman yang telah diberikan, yang telah diberitakan, mari kita mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kepada langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, yang berdiri secara jiwa pemerintahan Yesus Kristus, Tuhan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari pengalaman, surga sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menguasai untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus, yang kudus dan am, seluruh orang kudus, kepada dosa, bagaimana dan yang amin. Saat ini, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan yang terbaik pada Tuhan. Persembahan ini dapat diberikan melalui transfer ke rekening Diaken Eri. Sebagai lagu persembahan pada hari ini, marilah kita menaikkan pujian membawa korban syukur. Saat memasuki kehadiran. Saat memasuki kehadiran-Mu,
sebab Tuhan baik selamanya. Hormat syukur menyembah kudus Tuhan, hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saya mohon dengan kasih Ibu Diakan dulu untuk memimpin dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa yang baik, yang mengasihi, memberkati kami. Terima kasih kami ada lagi karena kasih dan karunia-Mu, karena kasih-Mu kami boleh beribadah sekalipun melihat online. Terima kasih kami boleh memuji Tuhan, bersaksi dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran dan firman Tuhan yang sudah kami dengar, menguatkan kami, menegur kami, menasihati kami lagi, bahkan memberikan kepastian hidup, jaminan ketika kami bertanggung jawab dengan komitmen yang kami lakukan kepada Tuhan. Upaya yang akan kami terima adalah yang telah Engkau siapkan bagi kami. Terima kasih untuk Pak Gembala yang sudah memberkati kami lewat firman Tuhan, telah memberkati hamba-Mu dengan semakin luar biasa dalam pekerjaannya, dalam keluarga, juga dalam pelayanan, mengembalakan kami sebagai domba-domba di GKSI Given. Di dalamnya Tuhan Yesus kami mau mempersembahkan dari begitu banyak berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami yang memberikan persembahan syukur, perpuluhan atau ungkapan syukur yang tiada taranya kami berikan kepadamu. Kami percaya jauh lebih dari yang Tuhan berikan bagi kami. Ajar kami Tuhan, biarlah kami boleh mempersembahkan supaya kami menopang pelayanan-Mu lewat gereja GKSI Given. Terima kasih Tuhan, baik kami yang memberi, kami yang belum memberi, diberkatilah kami, dan Tuhan tolong supaya yang mengelola persembahan ini boleh diberikan hikmat untuk terus ada dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, Korban yang agung, kami berdoa dan mengucap syukur dan tetap memberkati kami dengan setiap pekerjaan, usaha apapun yang kami lakukan dibuat berhasil. Hidup kami serahkan untuk Tuhan sebagai korban yang hidup, yang benar dan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada Tabita. Firman Tuhan telah kita dengarkan, persembahan telah kita berikan, akan kita berikan ke seminggu ke depan. Kita akan kembali ke aktivitas kita masing-masing. Kiranya kita memiliki hati untuk melayani Tuhan, melayani sesama kita sebagaimana seperti diberikan dalam firman tadi, melakukan pelayanan seperti untuk Tuhan. Dan marilah kita akhiri ibadah pada hari ini dengan lagu Berikan ke Hati. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang buaya di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku
Bapa di sorga, segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Tuhan. Terima kasih karena hari Minggu yang kudus ini kami telah memuji Engkau, memuliakan namamu. Bahkan kami sudah memberikan kesaksian dan terlebih khusus kami sudah dikuatkan kembali lagi oleh firman-Mu Tuhan. Kembali mengajarkan, mengingatkan kami bagaimana tanggung jawab iman yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Biarlah kami boleh benar-benar hidup berada di dalam pemeliharaan-Mu dan kami boleh betul-betul mengasihi Engkau Tuhan. Kami tidak lagi seperti kehidupan kami yang lama, tapi kami sudah hidup baru karena kami tahu bahwa kami sudah akil balik di dalam Engkau. Kami bukan lagi hamba Tuhan karena Engkau telah memerdekakan kami. Karena itu Bapa, biarlah firman-Mu yang disampaikan oleh Pak Gembala pada hari ini boleh memberkati setiap jemaat, memberkati semua kami Tuhan, dan kami boleh dikuatkan lagi untuk melangkah di dalam Engkau. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Hizkia, sehingga dalam tugas dan tanggung jawabnya semakin hari semakin diberikan kebijaksanaan untuk membawa jemaat GKSI Given hidup bertumbuh di dalam iman mereka. Berkati dalam pekerjaan, berkati dalam usaha, berkati dalam keluarga. Apapun yang digumuli oleh hamba-Mu saat ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Bapak. Bapak di surga, lewat kesempatan ini kami mau datang kepadamu berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk pergumulan bangsa kami saat ini. Terus kami bergumul Tuhan dengan situasi bangsa kami saat ini. Kemanakah kami dapat berseru dan mencari pertolongan Tuhan, selain kami hanya mau datang kepada Tuhan membawa bangsa kami. Kiranya Tuhan boleh mengasihi bangsa ini, boleh memulihkan bangsa ini Tuhan. Dengan pergumulan, dengan berbagai macam persoalan yang terjadi, kami percaya Tuhan, bahwa ada sukacita yang Tuhan sediakan untuk bangsa Indonesia Tuhan. Memampukan pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan. Terlebih Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, bahkan semua yang terlibat di dalam kepemimpinan bangsa kami Tuhan. Mulai daripada pemimpin tertinggi sampai kepada desa, bahkan kepada RT RW sekalipun Tuhan. Kami rindu Bapa bahwa mereka betul-betul memiliki hati sebagai seorang hamba yang mau tunduk dan takut akan Engkau, terlebih melakukan tanggung jawab mereka di hadapan-Mu dengan benar Tuhan. Biarlah mereka dimampukan, bahkan terlebih bangsa kami saat ini terus bergumul dengan adanya pandemi COVID ini Tuhan. Kami mau berdoa Bapa, kasihanilah bangsa kami, pulihkanlah bangsa kami Tuhan, sembuhkanlah bangsa kami. Kami percaya bahwa hanya campur tangan Tuhanlah yang mampu memulihkan wabah yang saat ini melanda bangsa kami Tuhan. Kami berdoa untuk para tenaga kesehatan, para dokter, para relawan yang terus juga berjuang saat ini. Biarlah Tuhan juga boleh memberikan mereka kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk juga melakukan tanggung jawab mereka sesuai dengan iman yang Kau karuniakan kepada mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, perekonomian bangsa kami juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan membukakan jalan untuk kembali memulihkan perekonomian bangsa kami Tuhan. Kami berdoa kepadamu juga saat ini menyerahkan Tuhan untuk pergumulan jemaat GKSI Given Tuhan. Apa yang menjadi program gereja kami ke depannya, berkenanlah Tuhan Engkau memberkati. Terlebih khusus juga Engkau memberkati semua pengurus gereja yang ada, mulai dari para gembala, pendeta, bahkan juga untuk ketujuh diaken kami Tuhan Engkau berkati. Sehingga ada kesatuan hati untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan bagi kami saat ini. Begitu pula dengan semua jemaat Tuhan, dari anak-anak, pemuda, remaja, orang tua sampai kepada lansia sekalipun kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Memberkati semua jemaat-Mu, baik yang hadir dalam Zoom ini maupun nanti akan mendengarkan recording Zoom kami pada hari ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan boleh menuntun dan menyertai kehidupan mereka. Jemaat Tuhan yang sakit Tuhan, dan kami tidak bisa menyebut nama mereka satu persatu, tapi kami percaya Tuhan melihat keberadaan mereka saat ini. Tuhan akan jamah, Tuhan akan pulihkan, mulai dari anak-anak sampai kepada orang tua. Jika Tuhan melihat terbaring di tempat tidur mereka, ada jamahan daripada tangan Tuhan akan memulihkan jemaat-Mu, akan mengangkat setiap sakit penyakit mereka derita saat ini Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa kasih anugerah daripada Tuhan akan senantiasa mengalir bagi jemaat GKSI Given dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga untuk pergumulan sinode kami, rencana untuk melakukan musyawarah besar pada bulan November nanti. Biarlah Tuhan boleh campur tangan di dalamnya, sehingga apa yang menjadi rencana sinode boleh berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan, karena sampai hari ini kami semua sehat,
kami semua kuat, dan kami masih boleh diberikan perkenanan untuk datang memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Biarlah ibadah yang kami lakukan pada hari ini Tuhan, itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami mau serahkan sekali lagi untuk bangsa kami, untuk pergumulan jemaat-Mu, pergumulan gereja kami, untuk juga kami berdoa untuk semua apa yang dirasakan oleh dunia saat ini juga. Kami pun tahu bahwa semua mendatangkan sesuatu hal yang begitu berat bagi setiap pemimpin-pemimpin negara Tuhan. Karena itu biarlah tangan pengasihan Tuhan boleh memulihkan keadaan dunia saat ini. Terima kasih Bapa di sorga, masih banyak yang kami akan pinta ke dalam tangan-Mu. Sebelum keluar dari bibir mulut kami yang bercemara dengan dosa, kami percaya bahwa Tuhan terlebih dahulu mengetahui apa yang menjadi pergumulan hidup kami, apa yang menjadi pergumulan dalam pekerjaan, pergumulan dalam usaha, pergumulan di dalam setiap hari Tuhan. Biarlah Engkau boleh memberkati, biarlah Tuhan boleh sembengkan telinga pengasihan-Mu, dan kami mau serahkan Tuhan untuk doa yang Tuhan boleh ajarkan kepada kami yang berbunyi demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berjanji akan memberkati engkau dan memberikan engkau damai sejahtera, baik dalam keluargamu, baik dalam pekerjaanmu, baik dalam keluar masukmu sepanjang 1 minggu ke depan. Ia akan setia memelihara kehidupan jemaat GKSI Given mulai hari ini sampai ia datang kembali menjemput sale-salenya untuk duduk bersama dengan dia.